Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Diamanta Novrianti Wahyudi dari kelas A1 dengan NIM 211F10026 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Yang terhormat Ibu Sugihartadi SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Anak Masalah Sosial dan teman-teman yang berbahagia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya di mata kuliah Pendidikan Anak Masalah Sosial dan untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Anak Masalah Sosial. Kita tonton videonya sampai akhir ya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu permasalahan sosial menurut beberapa para ahli. Nah, di video kali ini saya akan mengulang kembali apa itu masalah sosial secara garis besar. Jadi masalah sosial merupakan polemik yang dari dulu sudah ada dan senantiasa muncul di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangi masalah sosial tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, faktor psikologis, dan juga faktor biologis. Nah, salah satu dari dampak masalah sosial ialah mengenai kepada usia-usia anak yang merupakan imbas dari permasalahan orang tua atau dewasa. Salah satu aset negara ialah generasi muda yang tak lain adalah anak yang akan tumbuh berkembang. Perkembangan anak juga dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan yang baik akan mendukung anak untuk berkembang menjadi anak yang baik pula dan dapat dibanggakan. Namun, apabila lingkungan anak tidak baik, maka akan berakibat tidak baik pula terhadap perkembangan anak. Sayangnya di zaman sekarang, banyak permasalahan yang masih menghantui pertumbuh kembangan anak yang diakibatkan oleh permasalahan sosial. Fenomena permasalahan sosial ini merupakan salah satu permasalahan yang harus menjadi perhatian khusus dari keluarga, masyarakat, dan negara. Penyandang kesejahteraan sosial yang dimaksud yaitu anak terlantar, anak balita terlantar, anak jalanan, anak nakal, atau anak yang berhadapan dengan hukum dan masih banyak lainnya. Sungguh masalah besar yang harus segera mendapatkan perhatian khusus untuk segera ditangani. Dari permasalahan yang ada, konseling dirasa dibutuhkan selain bimbingan konseling yang sudah dikembangkan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Saat ini sudah ada konseling untuk orang dewasa seperti konseling dalam masalah pernikahan, masalah keagamaan, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah lainnya yang menyangkut masalah orang dewasa. Konseling diharapkan mampu hadir sebagai solusi untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada. Konselor sebagai profesi penolong adalah konsep yang seharusnya sudah menjadi bagian dari konsep serta fungsi dari konselor itu sendiri. Konselor diharapkan dapat membantu permasalahan-masalah yang ada pada kemajemukan masalah, khususnya masalah sosial yang ada di masyarakat, sehingga dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan bakat potensi yang ada pada dirinya. Tak luput dari perhatian, konseling terhadap anak ialah urusan yang tidak disepelekan yang akan bisa berakibat fatal untuk kehidupan mereka. Karena anak juga manusia dan masih memiliki hak asasi layaknya masyarakat dewasa juga. Anak penyandang masalah sosial adalah anak yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya seperti jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Anak penyandang masalah sosial perlu mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah harus dapat meningkatkan kinerja dalam penanganan penyandang masalah sosial. Untuk menyikapi dampak makin beratnya masyarakat menanggung beban hidup.
Oleh karena itu, anak penyandang masalah sosial perlu diberdayakan, salah satunya melalui pemberian pendidikan, sehingga dapat lebih memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Penyandang masalah kesejahteraan sosial atau yang biasa disebut PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan hambatan tersebut dapat berupa hambatan dan perubahan lingkungan secara teoritis yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS dengan batasan dan kriteria sebagai berikut. Saya akan menjelaskan beberapa, mungkin ada 5. Jadi yang pertama, anak terlantar. Anak-anak adalah makhluk yang harus dilindungi oleh mereka yang lebih dewasa, karena mereka belum cukup umur untuk menentukan arah hidup dan melindungi diri mereka sendiri. Namun, ada beberapa anak yang tak dapat keberuntungan itu. Mereka adalah anak terlantar. Ya, anak terlantar adalah seorang anak yang berusia 6 tahun sampai 18 tahun, termasuk anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua atau keluarga, atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua atau keluarga. Dengan kriteria yaitu yang pertama, anak berasal dari keluarga miskin. Lalu yang kedua, anak yang dilalaikan oleh orang tuanya. Dan yang ketiga, anak yang tidak memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan sudah diatur dengan sedemikian di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang membahas mengenai anak terlantar. Dengan tegas dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Bunyi undang-undang tersebut memiliki arti yang mendalam mengenai peran pemerintah untuk mensejahterakan anak terlantar. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memelihara, dan juga membina agar hidup dengan layak. Salah satu upaya pemerintah untuk merawat anak terlantar adalah dengan mendirikan panti sosial, yang biasa disebut dengan panti asuhan. Untuk itu, Kementerian Sosial dan dinas-dinas terkait di berbagai daerah telah menyelenggarakan berbagai macam program untuk mengentaskan anak-anak terlantar, seperti program pembinaan anak terlantar, panti asuhan, dan masih banyak yang lainnya. Program ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak terlantar mendapat pendidikan dasar yang layak sesuai yang diwajibkan negara, mendapatkan kebutuhan jasmani, dan juga mendapatkan perlindungan sehingga terhindar dari segala hal yang berbahaya. Lalu yang kedua yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun anak yang berhadapan dengan hukum ini dianggap sebagai anak yang bermasalah, pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan dan bukan balas dendam sangat penting melindungi hak anak dalam penerapannya. Keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan kembali perilaku sehat anak berhadapan dengan hukum perlu didukung dengan pemenuhan hak-hak anak tersebut. Hal ini menghindari pelabelan yang tidak perlu dan penanganan yang tepat pada anak berhadapan dengan hukum. Sebuah jalan keluar pemahaman perkembangan anak penerapan UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan semangat keadilan restoratif sudah berjalan efektif. Namun, peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum masih mengalami tren kenaikan. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan dalam interval tahun 2015 sampai 2016 sebesar 0,08% atau meningkat 232 perkara anak.
Semangat keadilan restoratif merupakan bentuk kemajuan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, dengan demikian, masih perlu untuk terus dikembangkan agar dapat mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana anak, yaitu mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Ini merupakan konsekuensi dari ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengingatkan ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak. Perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili, pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana dengan kriteria disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana. Dalam membedah anak berhadapan dengan hukum, maka kita perlu melihat bagaimana para ahli ilmu psikologi dalam membahas perkembangan manusia. Perkembangan anak menjadi perhatian khusus dari para tokoh ilmu psikologi. Dinamika perkembangan anak ini perlu diketahui untuk memahami dan memperkirakan penyebab munculnya perilaku tersebut. Lalu yang ketiga yaitu anak yang menjadi korban kekerasan atau perlakuan salah. Pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal sangat dipengaruhi oleh peran serta orang tua, guru, pendidik, dan orang-orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Kebutuhan anak yaitu pemberian asuh, asih, dan asah akan membuat mereka menjadi dewasa sumber daya yang potensial. Sebaliknya, perlakuan salah yang diberikan kepada anak akan menghambat tumbuh kembang anak. Perlakuan salah tersebut meliputi perbuatan ataupun penelantaran yang mengakibatkan morbiditas dan mortalitas. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memberikan definisi ataupun pengertian atas istilah child abuse dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan salah satu kepustakaan, istilah child abuse dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kekerasan terhadap anak. Pengertian kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lainnya yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, dan martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Anak yang menjadi tindak kekerasan atau perlakuan salah adalah anak yang terancam secara non-fisik karena tindak kekerasan. Perlakuan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya sehingga tidak memenuhi kebutuhan secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. Dengan kriteria yaitu yang pertama, anak laki-laki atau perempuan di bawah usia 18 tahun sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berdampak secara fisik dan psikologis. Pernah dianiaya atau diperkosa dan dipaksa bekerja atau tidak atas kemauannya. Upaya untuk mereduksi meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia dapat dilakukan oleh orang tua, guru sebagai pendidik, dan masyarakat dan juga pemerintah.
Pertama, orang tua. Para orang tua seharusnya lebih memperhatikan kehidupan anaknya. Orang tua dituntut kecakapannya dalam mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Dan jangan membiarkan anak hidup dalam kekangan, mental maupun fisik. Sikap memarahi anak habis-habisan, apalagi tindakan kekerasan seperti pemukulan dan penyiksaan fisik lainnya, tidaklah arif, karena hal itu hanya akan menyebabkan anak merasa tidak diperhatikan dan tidak disayangi. Akhirnya anak merasa trauma, bahkan putus asa. Dan penting disadari oleh orang tua bahwa anak dilahirkan ke dunia ini dilekati dengan berbagai hak yang layak untuk didapatkannya. Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, kasih sayang, dan perhatian. Anak pun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik di keluarga maupun di sekolah. Juga nafkah seperti berupa pangan, sandang, dan papan. Bagaimanapun keadaannya, tidak wajib seorang anak menafkahi dirinya sendiri, sehingga ia harus kehilangan banyak hak-haknya sebagai anak karena harus membanting tulang untuk menghidupi dirinya sendiri atau bahkan keluarganya. Dalam kasus kekerasan anak, siklus kekerasan dapat berkembang dalam keluarga. Individu yang mengalami kekerasan dari orang tua memiliki kecenderungan signifikan untuk melakukan hal yang sama pada anak mereka nanti. Tingkah laku agresif dipelajari melalui pengamatan dan imitasi yang secara perlahan terintegrasi dalam sistem kepribadian orang tua. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menyadari sepenuhnya bahwa perilaku mereka merupakan model rujukan bagi anak-anaknya sehingga mereka mampu menghindari perilaku yang kurang baik. Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak jelas kewajiban pemerintah yang didukung oleh keluarga dan masyarakat. Masyarakat Indonesia modern ternyata belum sadar bahwa anak memiliki hak penuh untuk diperlakukan secara manusiawi. Anak harus mendapatkan jaminan keberlangsungan hidup dan perkembangannya di bawah naungan ketetapan hukum yang pasti, yang dijalankan semua pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun pemerintah, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik serta jauh dari berbagai tindak kekerasan. Kita menyadari bahwa kekerasan telah meremukkan kekayaan imajinasi, keriangan hati, kreativitas, bahkan masa depan anak-anak kita. Lalu yang keempat, yaitu anak yang memerlukan perlindungan khusus. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak. Peraturan pemerintah itu merupakan turunan untuk melaksanakan ketentuan pasal 71C Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam peraturan pemerintah yang ditekan Jokowi dan diundangkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2021, itu termuat 95 pasal. Perlindungan khusus bagi anak bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, memberikan layanan yang dibutuhkan anak, serta mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Aturan tersebut menjelaskan perlindungan khusus bagi anak dilakukan dengan berbagai upaya yang harus dilakukan pemerintah pusat, daerah, hingga lembaga negara. Beberapa di antaranya yaitu penanganan yang cepat, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Kemudian, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta memberikan perlindungan dan pendampingan bagi anak pada setiap proses peradilan. Pada pasal 1 peraturan pemerintah tersebut ditegaskan yang dimaksudkan dengan anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada di dalam kandungan.
Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 tahun sampai 18 tahun dalam situasi darurat dari kelompok minoritas dan sosial, dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, dan menjadi korban narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif, korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik maupun mental, yang menyandang kecacatan, dan korban perlakuan salah dan penelantaran. Kriteria anak yang perlu perlindungan khusus yaitu anak berusia 6 tahun sampai 18 tahun dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk atau diskriminasi, lalu korban perdagangan manusia, korban kekerasan, baik fisik maupun mental dan seksual, lalu korban eksploitasi ekonomi atau sosial atau seksual dari kelompok minoritas dan unik serta dari komunitas adat terpencil, dan menjadi korban narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan yang kelima yaitu penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sering mengalami diskriminasi, ketersisihan, dan keterlantaran. Kondisi tersebut mendorong mereka menjadi individu yang kurang berdaya dalam menjalani aktivitas kehidupan sosial, sehingga mengalami kesulitan dalam memperjuangkan keberfungsian sosial. Kondisi kehidupan para penyandang disabilitas juga masih memprihatinkan. Mayoritas masih berada dalam keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dan disabilitas menjadi dua masalah yang sulit untuk dipisahkan. Ibu dari keluarga miskin, misalnya dalam beberapa kasus, tidak mampu tercukupi kebutuhan gizi selama hamil dan sesudah melahirkan, sehingga mengakibatkan anak memiliki kekurangan dalam dirinya. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan dengan yang lainnya. Kriteria penyandang disabilitas yaitu yang pertama, anak mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktivitas sehari-hari. Lalu yang kedua, mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari. Yang ketiga, tidak mampu memecahkan masalah secara memadai. Dan yang keempat, penyandang disabilitas fisik, yaitu tubuh, netra, rungu, dan bicara. Lalu penyandang disabilitas mental, yaitu keterbelakangan mental dan psikotik. Dan penyandang disabilitas fisik dan mental atau disabilitas ganda. Sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah. Oleh karena itu, perhatian pemerintah dengan adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas merupakan sarana untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Setiap manusia diberi bakatnya masing-masing dan cara bertahannya masing-masing, dan senjatanya juga masing-masing untuk bertahan hidup. Kalau tidak ada, mungkin manusia sudah punah dari dulu karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Apapun keterbatasannya tidak boleh membatasi mimpi-mimpi kita. Dan yang selanjutnya yaitu gepeng dan anak jalanan. Gepeng
merupakan singkatan dari gelandangan dan pengemis. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Banyak sekali faktor yang melatar belakang keberadaan mereka. Yang salah satunya yaitu pembangunan yang tidak merata sehingga mengakibatkan banyak kesenjangan sosial. Pembangunan yang tidak merata di setiap daerah mempengaruhi seluruh bidang kehidupan masyarakat, mulai dari perekonomian, pendidikan, maupun kesehatan. Faktor penyebab keberadaan mereka yang paling utama merupakan masalah perekonomian, susahnya mencari lapangan pekerjaan, ditambah dengan semakin hari semakin mahalnya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, yang membuat mereka merasa sudah tidak memiliki cara lain dan terpaksa untuk turun ke jalanan. Dan dampak urbanisasi selain kotanya yang semakin padat, membuat persaingan dalam mencari pekerjaan semakin meningkat. Hal ini diperparah dengan banyaknya masyarakat desa yang melakukan urbanisasi, tetapi hanya bermodal nekat saja, tanpa memikirkan kemampuan dan soft skill yang harus dimiliki agar dapat bersaing dengan yang lainnya. Kasus seperti ini justru dapat meningkatkan angka pengangguran di kota-kota. Lalu kriteria gelandangan dan pengemis yaitu menurut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, pasal 5 dan pasal 6 menjelaskan bahwa gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain: yang pertama, tanpa kartu tanda penduduk atau KTP. Lalu yang kedua, tanpa tempat tinggal yang pasti atau tetap. Yang ketiga, tanpa penghasilan yang tetap. Lalu yang keempat, tanpa rencana hari ke depan anak-anaknya maupun dirinya. Lalu kriteria untuk pengemis adalah orang-orang yang berkriteria antara lain yang pertama, mata pencarian tergantung pada belas kasihan orang lain. Lalu yang kedua, berpakaian kumuh, compang-camping, dan tidak wajar. Lalu yang ketiga, berada di tempat umum. Dan yang keempat, memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain. Lalu yang selanjutnya yaitu anak jalanan. Anak jalanan merupakan masalah sosial yang terdapat dalam masyarakat. Masalah sosial terjadi ketika status sosial seseorang terganggu dan fungsi sosial tidak berjalan dengan baik, serta hal ini berkaitan dengan peran yang hilang atau malah dihilangkan. Letak anak jalanan sebagai masalah sosial adalah karena dengan menjadi anak jalanan, mereka telah kehilangan hak-hak anak, seperti hak untuk mendapat pendidikan atau sekolah, yang dimana pada masa itu seharusnya mereka mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tetapi yang ada malah keadaan sebaliknya, dimana mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan kehidupan untuk keluarganya. Anak jalanan dapat didefinisikan sebagai anak yang sebagian besar kegiatannya berada di jalanan, yaitu mulai dari makan, minum, dan bekerja. Mereka memulai dan mengakhiri segala aktivitasnya di jalanan. Oleh karena itu, jalanan merupakan sesuatu yang penting bagi mereka. Kenapa dikatakan penting? Karena jalanan merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Karena bagi mereka, jalanan adalah tempat segalanya, yaitu tempat tinggal, tempat tidur, dan tempat bekerja. Selain itu, definisi lain tentang anak jalanan adalah seseorang yang berada di jalanan lebih dari 8 jam sehari. Pada jam tersebut terhitung mulai dari pagi hingga sore ataupun sore hingga malam hari. Dan pada umumnya, anak-anak jalanan berada di jalan
Yang berada di jalan adalah mereka untuk bekerja, baik itu bekerja sebagai pengamen, peminta-minta, pedagang asongan, dan penyemir sepatu. Mereka bekerja bukan karena kemauan mereka sendiri, melainkan keadaan yang memaksa mereka berbuat dengan demikian. Anak jalanan bekerja di jalan adalah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sendiri ataupun untuk menambah penghasilan ekonomi keluarga. Dan tak jarang juga jika mereka ada yang sengaja disuruh oleh kedua orang tua mereka untuk bekerja, malah untuk urusan sekolah mereka dilarang. Dalam mindset ini, kedua orang tua anak jalanan tersebut hanyalah mengutamakan eksploitasi anak jalanan, pemenuhan kebutuhan ekonomi saja, sedangkan urusan yang lainnya tidak terlalu dipikirkan. Baginya, anak haruslah berkewajiban untuk membantu kedua orang tua mereka, dan salah satu caranya yaitu dengan cara bekerja. Sehingga mereka sengaja mendidik anaknya dengan cara yang keras, yaitu dengan mempekerjakannya sebagai anak jalanan dan menghadapkannya dengan bagaimana kerasnya dunia dan bagaimana kerasnya kehidupan ini. Padahal pada kisaran umur mereka yang masih dini, tentunya belum mampu untuk memikirkan berbagai beban kehidupan, sehingga dapat disimpulkan bahwa anak-anak jalanan secara tidak sengaja sudah menjadi dewasa secara instan, karena pada hakikatnya mereka sudah dihadapkan dengan berbagai perjuangan kehidupan. Kesalahan pemikiran kedua orang tua anak jalan tersebut mungkin dikarenakan berbagai hal, diantaranya adalah pendidikan yang minim dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Penanganan gepeng dan anak jalanan. Permasalahan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan memerlukan penanganan secara teliti dengan melihat dari perspektif sosial dan budaya. Dengan menganalisa permasalahan melalui perspektif sosial dan budaya, diharapkan dapat menemukan solusi yang tepat. Perlu melakukan pendekatan kesejahteraan, yaitu dengan tujuan bagaimana upaya mengentaskan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan dari permasalahan yang semakin kompleks. Pendekatan sosial yaitu melihat gepeng dan anak jalanan sebagai individu yang memerlukan lingkungan dan kehidupan dalam sebuah komunitas. Dalam kehidupan sosial, mereka memerlukan fasilitas untuk mengakses kebutuhan hidupnya. Untuk menghindari timbulnya permasalahan yang semakin kompleks, maka perlu pendampingan bagi gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Tindakan persuasif dengan razia yang dilakukan sekarang ini bukan merupakan satu-satunya solusi yang tepat. Perlu dilakukan pendekatan kultur atau budaya gepeng dan anak jalanan. Mereka memiliki daerah asal dengan tatanan dan nilai kehidupan. Perlu dikaji alasan mereka meninggalkan daerah asal menuju kota tujuan. Di tempat tujuan, mereka membentuk suatu komunitas dengan kebiasaan yang berbeda ketika di daerah asal. Meskipun berbeda, mereka masih memiliki dan memahami tatanan dan nilai-nilai budaya di daerah asalnya. Di samping budaya mereka di daerah asal, budaya permisif masyarakat di lingkungan keberadaan gepeng dan anak jalanan membuat mereka merasa nyaman dengan tindakannya. Oleh karena itu, perlu bagi pihak yang menangani permasalahan gepeng dan anak jalanan memahami nilai-nilai budaya daerah asal dengan tujuan dapat menemukan cara yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Imbauan masyarakat untuk menahan belas kasihan yang merupakan salah satu sikap atau budaya yang diharapkan dapat mengurangi jumlah gepeng dan anak jalanan secara bertahap. Mengembangkan mereka ke daerah asal dengan mengikuti kehidupan normatif dan terbangunnya mental mau bekerja keras menggapai kehidupan yang layak dan dapat memerankan fungsi sosialnya dengan baik. Itu merupakan langkah yang tepat. Perlunya pengampu kepentingan seperti pemerintah daerah, Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial bekerja sama secara terpadu menangani permasalahan berbasiskan kesejahteraan sosial, perlakuan manusiawi,
dan mengembangkan harkat martabat sebagai bagian dari anggota masyarakat yang berbudaya merupakan pekerjaan yang harus disikapi dengan teliti. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video saya kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.